Bismillahirrahmanirrahim. Ada statement Guru Gembul perihal ikut berkomentar tentang nasab. Saya langsung nanya, apakah Guru Gembul setuju dengan teori Kiai Imaduddin Dalam hal nasab? jadi gini, sebenarnya nasab yang dimaksud itu Rabi'atul Alawiyah, Ya, yang kemudian Rabi'atul Alawiyah itu diklaim oleh Ustadz Imaduddin. ya, Iya, bahwa itu tidak tercatat secara dalam sejarah. Nah, itu memang benar. Jadi silakan aja, bahkan orang-orang yang mendukung Rabi'atul Alawiyah juga tetap sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan jawaban atas tantangan dari Kiai Imad itu, bahwa ada nggak catatan tertulis yang pertama yang sezaman dengan itu. Kalau tidak ada ya sudah, karena secara historis kan ini bincangnya itu adalah ilmiah ya. ya, Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya. Kalau tidak ada maka disebutnya bukan historis ya. atau semi historis gitu. Jadi misalkan apakah Wali Songo itu ada atau tidak ada. Nah, ini sejarawan itu setuju bahwa Wali Songo misalkan ada, tetapi cerita-cerita tentangnya itu ahistoris. Ya. Tapi tokohnya itu ada, tapi ceritanya tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan sejaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis, metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Nah, karena itu maka secara historis kita tidak menemukan ada sejarawan yang akan mendukung bahwa, saya mohon maaf ya, bahwa Ba'alawi itu ada rangkaian ininya itu ada. Itu gak ada secara historis. Ya, saya yang pertanyaan yang belum dijawab sih. Berarti Guru Gembul ini setuju dengan apa? Setuju Dengan karena Kiai Imaduddin. iya. Karena itu menggunakan metodologi, menggunakan metodologi. Kalau misalkan menggunakan syariah, nasab, apa segala rupa, ya itu silakan. Tapi secara metodologi ilmiah kita tidak menemukan bukti bahwa Ba'alawi itu atau misalkan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi. Jadi secara historis tidak ditemukan. Secara tes DNA kita kemarin beberapa menemukan sampelnya juga tidak ketemu. Jadi secara ilmiah sudah konklusif. Kalau bicara tesis kan Kiai Imad kan punya tesis kan. Kalau tesis pasti kan ada penguji. Iya. Dan penguji harusnya kan levelnya lebih tinggi daripada yang diuji. Logikanya kan gitu. Kalau kita kuliah, kita mau tesis, berarti kan yang nguji-nguji orang lebih paham setidaknya tentang apa yang diujikan. Iya bisa seperti itu lalu. Nah, tesis ini kan Kiai Imad belum ngomong tuh dia tesis di universitas mana Dia atau di mana. Enggak tesis di ini. Jadi dia nggak ngambil bahwa dia tesisnya lulus di sini dari universitas apa dan sebagainya. Dia menyebut ini tesis, kurang lebih pikirannya adalah karena dia karya ilmiah yang mengikuti metodologi ilmiah gitu. Jadi sesuatu misalkan gini, saya ini mengklaim bahwa ini adalah tesis. Ya boleh saja, tapi belum teruji. Yang nggak disebut tesis juga nggak apa-apa, tapi itu sudah mengikuti metodologi ilmiah, gitu. Jadi, jadi misalkan saya mengajukan sebuah tesis ini belum diuji, belum ada antitesisnya, ya tidak apa-apa. Tapi kan saya berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah tesis. Iya berapa aja sih. Secara validasi kan kalau kita bicara tesis kan nggak ada validasi untuk pengakuan karya dia sebagai tesis itu kan. Karena itu maka kalau misalkan terkait dengan polemik Ba'alawi ini, kita sama-sama menyarankan untuk cepat selesai. Ya, tesis ini dibuktikan dalam diskursus ilmiah, dalam dialektika ilmiah. Jadi misalkan Kiai Imad melontarkan sebuah tantangan. Ada ditemukan bahwa kitab sezaman yang menceritakan tentang Ba'alawi dan seterusnya. Yeah. Nah, selama itu belum ada ya sudah selesai di situ. Jadi anggaplah bahwa itu bukan tesis, anggaplah itu skripsi atau anggaplah itu karya ilmiah anak SMA dan sebagainya. Tapi kan pertanyaan itu belum dijawab. Makanya nanti kalau misalkan mau ya silahkan, saya mohon maaf tapi kemarin Rabi'atul Alawiyah setahu saya tidak menyanggupinya. Tapi silahkan ini Rabi'atul Alawiyah itu ditunjukkan kepada para sejarawan. Ini kan ditunjukkan kepada orang yang memang memiliki metodologi ilmu terkait dengan
sejarah terkait dengan nasab, silahkan itu dipublikasikan. Iya. Kemudian kita sama-sama melakukan verifikasi. Itu sebenarnya adalah cara untuk menghentikan polemik ini. Kan begitu. Betul. Jadi Yang pertanyaan saya itu standar tesisnya kayak IMAT itu kan pasti tesis ada standar apalagi ini berbicara nasab pasti kan ada standar secara syar'i Islamiyah kan. Ada nggak standarnya itu yang dipakai apa itu? Karena misal contoh kalau dia bicara nasab tercatat atau enggak. Contoh mungkin saya menganalogikan gini. Mungkin saya nikah istri 2 atau 3 lah gitu kan. Anak ada 10. Tapi 3 yang tercatat. Yang 7 tidak tercatat. 7 ini kan bukan anak saya kan? Iya. Memang bukan, tapi makanya ini prinsipnya adalah dalam metodologi ilmu. Iya. Jadi misalkan gini. Misal ya, para sejarawan sampai sekarang itu bersepakat bahwa peradaban di Indonesia itu dimulai di awal abad Masehi atau bahkan sebelum abad Masehi. Dipercayai. Kenapa? Karena bukti-buktinya banyak. Tetapi sampai sekarang kerajaan tertua di Indonesia tetap disebutnya Kutai. Kenapa? Karena dia yang memiliki catatan tertulis di zaman itu. Jadi sejarah itu metodologinya dimulai dari apakah dia memiliki catatan atau tidak. Itu aja, sesederhana itu. Jadi kan ini saya mohon maaf, misalkan inilah yang kemudian membedakan sejarah misalkan dengan tarikh. Dengan tarikh gitu ya dan sebagainya. Kenapa? Karena sejarah itu benar-benar kita harus melakukan kritik terhadap sebuah sumber, apakah sumber ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik sumber ini valid atau tidak kalau tidak ada catatannya? Iya. Jadi mulai dari awal itu adalah catatannya. Tapi kan mungkin saja tidak tercatat, ya sangat mungkin. Mungkin. Tapi itu tidak masuk dalam sejarah. Itu bisa dimasukkan ke dalam kabar burung, bisa dimasukkan ke dalam mitos, bisa dimasukkan apa? Karena yang dimaksud dengan ilmu itu harus teruji secara empiris. Kita hanya bisa menguji kalau ada buktinya dan bukti yang dimaksud itu adalah catatan. Nah, begitu sederhananya dalam sejarah tuh gitu. Terus ada beberapa statement Kiai Imad itu bilang Yaman pun tidak mengakui Ba'alawi. Sedangkan dari pihak Yaman pun membantah itu, dianggap hoax karena mereka mengakui Ba'alawi ini ya benar gitu. Di Yaman itu diakui. Dan bahkan sebagian orang di Saudi Arabia juga mengakui itu dan banyak juga mengakui itu. Nah, tapi kita gak lepas dari itu karena kan premisnya itu gini nih. Jadi ada klaim teologis. Iya. Klaim teologis bahwa sekelompok orang ini adalah keturunan Nabi. Iya. Kapan klaim teologis itu dimulai? Dimulainya ketika kaum Ba'alawi itu memperkenalkan Robitoh Alawiyah. Iya. Dan catatannya, kapan itu terjadi? Sekitar tahun 1900-an awal. Iya. Begitu kan? Nah, bolehkah itu kita percayai? Boleh, silahkan. Mau percaya atau tidak itu boleh. Iya. Tetapi secara historis. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengambil kacamata atau sudut pandang bahwa, wah, kita harus ngelihatnya berdasarkan dengan ilmu-ilmu tradisional yang berkembang pada saat itu, ya silahkan. Iya. Tapi kalau judulnya adalah tesis, judulnya adalah ilmiah. Maka syarat pertama dan utamanya itu adalah bahwa dia harus memiliki bukti tertulis. Itu aja. Nah, jadi kalau tidak ada bukti tertulis, nah dari mana cerita bahwa tidak ada bukti tertulis? Ceritanya adalah dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak ada bukti tertulisnya. Ya sudah, selesai. Ini sama seperti metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Ya. Jadi Imam Bukhari misalkan, mungkin saja hadis ini tuh memang dari Nabi. Sangat mungkin, tapi karena dari satu orang ke orang rantai berikutnya itu tidak ditemukan, Betul. bahwa orang yang dimaksud itu tidak ketemu, maka hadis ini dianggapnya doif atau bahkan palsu. Betul kan? Betul. Walaupun Bukhari itu membuka kemungkinan saya sangat percaya atau mungkin saja ini, tapi karena tidak ada catatannya, ya sudah, apa boleh buat. Lebih baik menganggap bahwa lebih baik berhati-hati sehingga menyebut bahwa hadis ini tidak tercantum daripada mencantumkan hadis yang kemungkinannya salah. Kan begitu. Nah, jadi metodologi ilmiah yang kita kenal, metodologi historis sejarah itu kan
ada beberapa langkah. Di antaranya adalah mengumpulkan sumber, kemudian melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber itu. Verifikasi itu ada eksternal dan internal. Ini adalah kebudayaan Islam. Ya. Jadi metodologi ilmiah yang kita kenal itu diambilnya dari ketika Imam Syafi'i kemudian membuat sebuah metodologi bagaimana cara membenarkan bagaimana cara mengetahui hadis sahih dan hadis yang tidak sahih, dan kemudian ini diaplikasikan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad kemudian puncaknya itu adalah di Imam Bukhari, dan kemudian Imam Muslim, dan dilanjutkan oleh imam-imam yang lain, Abu Daud, Nasai dan sebagainya. Kan begitu. Nah, metodologinya itu bagaimana? Di antaranya adalah betapapun kita meyakini bahwa satu dalil itu, katakanlah misalkan ya, kayaknya sih ini benar dari Nabi gitu. Tapi kalau tidak ada catatannya ya selesai. Atau semua catatannya terpercaya tapi satu orang yang ini tuh bohong gitu. Ya udah selesai. Tidak dianggap, kan begitu. Ya. Jadi apakah Kiai Imad itu bohong dan sebagainya? Ya itu mah terserah. Cuman ada satu tantangan yang sampai sekarang belum terjawab, yaitu tidak ada catatan sezaman terkait dengan nasab itu. Ya udah, secara historis selesai. Ya, saya lanjut lagi. Tadi kan dibilang Ba'alawi masih diragukan lah dalam konteksnya kan keturunan Nabi kan gitu kan. Sedangkan di luar negeri kan ada lah Ba'alawi, tapi namanya kan bukan Ba'alawi, Nakobah. Itu namanya Nakobah, dan beberapa negara kan mengakui gitu loh. Bahwasanya Ba'alawi ya emang durian Nabi kan gitu. Ya pengakuan-pengakuan itu kan dari taklid. Jadi ya kan ngikutin aja gitu. Ya karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum, ya udah ikutin aja gak apa-apa. Ya kan dari pihak luar kan Nakoba Yaman, dari pihak yang lain juga mencatat nasabnya keturunan mereka ke Rasulullah kan mengakui bahwasanya Ba'alawi itu juga bagian dari keturunan Nabi kan gitu. Kalau emang ini saya hanya pikiran saya. Kalau emang ini tesisnya Kiai Imad ini benar, pasti banyak itu ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama yang benar-benar keulamaannya pemahaman agama yang bagus, pasti akan mengakui. Nah, ini bukan soal pemahaman keagamaan. Jadi misalkan tokoh-tokoh besar NU sampai sekarang misalkan, atau yang sudah wafat kemarin, Hasyim Asy'ari. Ya, Hasyim Asy'ari mengakui. Tapi kan mengakuinya itu taklid. Bukan beliau melakukan penelitian nasab secara keseluruhan, kan tidak. Karena ilmu nasab itu adalah yang jarang banget gitu di. Ya, Guru Gembul bilang pengakuan Kiai Hasyim Asy'ari almarhum taklid, bisa memvonis taklid itu dari mana kan tidak ada penjelasan dari beliau. Memang tidak ada penjelasannya, tapi kita juga tidak menemukan bahwa beliau pernah melakukan penelitian sendiri. Siapanya? Almarhum. Iya, ada nggak? Ya kan? Ada nggak bahwa beliau melakukan penelitian sendiri untuk membenarkan atau menyalahkan rangkaian nasab itu? Ya, ulama-ulama sebelum muncullah, ini hanya kita ngobrol ya. Ulama-ulama yang dulu ya, yang sudah keilmuannya sudah sangat tinggi lah. Tidak ada tuh yang biasanya mempermasalahkan soal nasab atau apa. Mungkin mereka sudah pernah meneliti, cuma mereka tidak publik karena mengakui. Ya itulah makanya secara historis, kalau misalkan ada Hasyim Asy'ari yang sangat fenomenal, sangat luar biasa kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia itu, ulama sebesar itu kok mengakui? Karena secara historis beliau tidak pernah diketahui mengeluarkan kitab atau pernah diketahui melakukan penelitian terhadap nasab. Benar kan ya? Nah, ya udah selesai. Jadi maksudnya gini, kita dalam hal ini, atau saya setidaknya dalam hal ini kita berbicaranya soal ilmiah. Dalam hal yang ilmiah itu benar-benar sangat saklek gitu. Benar-benar sangat ya sudah. Jadi maksudnya gini, ada seorang yang ya kayak tadi itu, ada seseorang yang tewas terbunuh. Ya. Pasti ada yang membunuhnya kan? Tapi kalau tidak ada bukti, ya udah selesai. Kita tidak akan bisa menuduh siapapun. Semudah itu. Tapi teori untuk membuktikan pembunuhan kan itu ada. Iya, ada. Ya misalkan, iya makanya tadi bahwa dia ketahuan dibunuh. Checklist. Ya. Siapa yang membunuhnya? Tidak ada buktinya. Ya udah selesai. Kasusnya ditutup. Kan gitu. Ya. Nah, termasuk juga ini dalam hal ini, apakah Ba'alawi itu benar atau tidak? Ya lihat aja ada nggak naskah sezamannya. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Tapi kan diikuti oleh para ulama-ulama yang lain. Misalkan ulamanya mana? Coba ikutin satu-satu. Gus Dur misalkan. Gus Dur sangat menentang misalkan pada waktu itu Habib Rizik gitu. Ya, tapi itu kan tidak ke individu bukan ke lembaga. Enggak, maksudnya iya Gus Dur.
Gus Dur itu ulama besar, dianggaplah wali dan pernah bersengketa misalkan dengan Pak Habib Rizik. Iya. Tapi walaupun demikian, Gus Dur tidak pernah menyerang Pak Habib Rizik melalui nasab. Artinya Gus Dur berarti setuju dengan nasab itu. Begitu kan? Berarti Gus Dur mengakui nasab itu. Nah, apakah Gus Dur mengikuti nasab itu gara-gara taklid atau karena sudah melakukan penelitian? Ternyata tidak terbukti Gus Dur melakukan penelitian terkait nasab ini. Ada buktinya? Kan tidak ada. Maka ya sudah, selesai. Secara ilmiah selesai. Terus dikatakan lagi bahwasanya Wali Songo itu kan dzurriyyah Nabi. Tidak terbukti. Tidak ada nggak yang tadi bilang sezaman bisa membuktikan nggak kalau emang Wali Songo itu dzurriyyah Nabi kan gitu. Saya mohon maaf, tapi Wali Songo juga Wali Songo keadaannya itu ada. Ya, waktu ada. itu. Tapi apakah keturunannya dari di mana sampai sekarang itu masih diperdebatkan secara historis. Misalkan salah satu Wali Songo yang paling tua itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Dari manakah dia? Ada yang mengatakan dia dari Cina, ada yang mengatakan dia dari Kamboja, dari Champa gitu ya. Ada yang mengatakan dia itu dari Iran dan sebagainya. Ada yang orang mengatakan itu adalah orang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf secara ilmiah tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ya, jadi, secara tesis yang dipakai Imat kan. Iya. Kalau ada buktinya nih. Jadi misalkan kasus pembunuhan tadi itu ada pisaunya dan ada sidik jarinya. Itu bukan langsung dituduh. Kita baru bisa memverifikasinya. Nah, kalau tidak ada ya sudah semudah itu. Jadi saya juga sebenarnya dalam nasab Ba'alawi ini banyak orang yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Wali Songo versus Ba'alawi gitu. Kemudian ini imigran Yaman, ini Yahudi dan sebagainya. Saya nggak ikutan dengan sentimen-sentimen yang seperti itu. Maksudnya apakah hanya gara-gara dia berasal dari Yaman berarti dia salah atau benar? Ya enggak. Dia suci atau enggak? Ya enggak. Apakah hanya gara-gara dia memiliki garis keturunan Nabi dia kemudian pasti akhlakul karimah? Kan enggak juga. Jadi saya tidak ikutan pada polemik-polemik yang seperti itu. Sesederhana bahwa saya membutuhkan bukti ilmiah secara historis, ya udah bisa aja saya terima. Bukan untuk diterima tapi untuk diverifikasi. Nah udah, kalau tidak ada ya sudah. Makanya sesederhananya adalah ada catatan sezaman, kemudian Ba'alawi kalau mungkin untuk bisa menghentikan polemik ini, silahkan tunjukkan catatannya kepada masyarakat secara publik. Biarkan para sejarawan itu mengujinya. Nah, sejarawan itu siapa? Orang yang memiliki metodologi untuk menguji itu. Orangnya siapa itu? Ya banyak, ya semua yang memiliki metodologi, kan kita nggak sebut nama. Pokoknya orang-orang yang mampu aja. Orang yang misalkan, jadi kan ini ada polemik. Jadi misalkan gini nih, di situ ada yang ngebunuh, sisa 2 orang. Siapa pelakunya? Satu di antara 2 orang ini. Kan begitu. Nah, ya udah dua-duanya diuji secara publik. Tapi kan itu kan pernah kita tonton tuh di YouTube, Kiai Imat tuh diajak debat untuk pembuktian soal nasab itu. Kalau nggak salah di mana itu ya? Iya. Gak hadir ya? Gak hadir dia kan, malah mewakilin yang Gus dari Aceh. Iya, yang gak bisa jawab apa-apa. Yang gak bisa jawab apa-apa juga mentah. Jadinya kan lah lu mau ngajak debat, tapi yang punya tesis aja nggak hadir, diwakilin orang lain ya pasti kan nggak mewakilin pemikirannya dia kan, lah terus maunya seperti apa kan gitu kan? Ya kalau memang harus debat ya, hayo kan gitu. Sejauh yang saya tahu debat tuh udah 2 kali atau 3 kali. Iya, cuma kan Kiai Imat nggak hadir. Hadir. Sama Robito? Iya hadir. Jadi yang pertama tuh nggak hadir. Iya. Nah kemudian yang via Zoom sama apa lagi itu hadir di YouTube juga sudah ada. Debat itu terjadi. Dan pada akhirnya berdebatnya itu bukan pada masalah fakta-fakta, tapi pada interpretasi. Jadi emangnya kalau tidak ada bukti sezaman berarti tidak ada kan ya, jadi pertanyaannya pada masalah-masalah interpretatif. Kita berbicara dalam konteks ilmiah. Kalau misalkan ya dalam konteks ilmiah ini adalah ada sebuah bukti yang bisa kita uji. Kalau tidak ada bukti yang tidak bisa diuji, ya bagaimana kita mau mengujinya? Kalau kita tidak bisa menguji sesuatu, ya bagaimana kita bisa mempercayainya dan bagaimana kita bisa menerimanya? Ya gitu. Tadi saya tertarik balik bahas kalau tadi kan nasab tuh. Terus menuncing lagi tadi disebut sama Guru Gembul kan DNA. Kemarin ada DNA salah satu Habib ya yang sempat viral itu kan, ternyata DNA-nya nggak nyampe ke sana.
Setahu saya, sependek saya tahu, kalau DNA itu kan pembuktian untuk nasab yang bahasanya keturunan yang pendek, bukan jangka panjang. Bisa sampai panjang. Misal saya keturunannya, saya punya anak nih, sama anak siapa yang diragukan? Kan masih tes DNA tuh. Itu anak saya bukan. Tapi kalau udah panjang, bisa jadi nanti saya ketika tes DNA, saya ada darah turusan Ubaidillah misal. Bisa jadi kan? Apakah saya langsung diakui sebagai Ba'alawi? Kan enggak juga. Tapi tes DNA tuh bisa gitu. Secara aklamasi saya diakui sebagai ya, misal DNA-nya ada. Kalau Ba'alawinya itu apakah dia mau menerima tes DNA itu atau enggak, ya itu mah urusan Ba'alawinya. Cuman misalkan gini, keturunan Genghis Khan sekarang itu bisa dicari. Dan sudah ada dicari. Jadi siapa keturunan Genghis Khan siapa aja, karena memang memiliki identitas DNA yang berbeda, yang khas dengan orang lain, itu bisa. Jadi maksudnya udah banyak, coba misalkan diklik sekarang di googling gitu ya, misalkan keturunan Genghis Khan gitu. Bahkan para ilmuwan sekarang sampai bisa memperkirakan berapa jumlah populasinya di dunia modern itu berapa banyak, itu sudah bisa melalui tes DNA. Jadi sebenarnya tes DNA itu bisa, bukan hanya gara-gara saya diambil sampelnya, kemudian ini diambil sampelnya, kemudian disatukan, wah ini klop di bagian ini, ya enggak sesederhana itu. Jadi kemarin misalkan saya berbincang dengan Pak Sugeng dari BRIN yang tes DNA itu, beliau mengatakan bahwa saya bisa melacak bahkan sampai Nabi Ibrahim. Karena apa? Jadi misalkan saya dengan Bapak dites sama-sama tes DNA. Nah, ini bertemu nenek moyangnya di tahun berapa itu bisa ketemu. Nah, yang Ba'alawi itu bertemunya satu sama lain, yang satu dengan yang lainnya itu sampai di rentang usia misalkan 40.000 tahun gitu. Iya. Ya, nah artinya kalau misalkan mereka keturunan Nabi, berarti harusnya bertemunya itu sekitar 1.500 tahun yang lalu, bukan 40.000 tahun yang lalu. Nah, itu bisa dilacak sebenarnya. Nah, untuk bisa mengetahui ini, serahkan kepada ahli DNA. Yang tadi serahkan pada sejarawan. Kalau misalkan kita mau menyerahkan kepada ahli syariah misalkan, ya silahkan. Tapi itu dianggapnya dalam konteks ini tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Karena yang syariah berarti bahwa kita harus sesuai dengan apa yang kita percayai. Sedangkan metodologi ilmiah, kita harus tidak percaya pada sesuatu yang tidak terbukti. Jadi epistemologinya lain. Nah, karena ini judulnya adalah diklaim sebagai tesis, maka kita anggap ini sebagai penelitian ilmiah. Nanti apakah benar atau salahnya, ada sebuah tantangan. Silahkan buktikan. Nah, makanya untuk bisa membuktikan itu, mari kita buka. Terbuka aja semuanya. Catatannya kita buka semuanya. Tes DNA-nya kita buka semuanya. Kalau mau ngambil secara ilmiah. Tapi ada sedikit menurut saya aneh ya, ada beberapa kitabnya, salah satu kitabnya karangan Kiai Imad itu kan mentasik salah satu ulama, di mana ulama itu salah satu nakoba, di nakobanya mengakui kalau Ba'alawi itu emang durian Nabi kan gitu. Tapi sama Kiai Imad ini ditasik si pemahamannya ulama itu. Ya, karena ini ya kan aneh. Si itu nggak percaya Ba'alawi, tapi gurumu percaya kan gitu. Iya makanya. Gurunya percaya kalau Ba'alawi itu nasab tersambung kepada Nabi. Lah muridnya nggak percaya kan, agak aneh aja kan. Jadi gini nih, proses berpikir kita itu, ini gini ya, proses berpikir yang paling rendah atau cara berpikir kita yang paling rendah adalah ketika kita dapat berita, kita langsung percaya. Itu terendah. Yang terendah kedua adalah kalau kita mendapatkan informasi, kita lihat siapa orangnya. Siapa yang menyampaikannya. Itu benar atau tidak. Betul. Yang ketiganya itu menggunakan otoritas, disebutnya otoritas. Tapi itu kan masih mungkin salah. Ya, yang ketiganya itu adalah kita mendapatkan sebuah informasi lalu kita uji dengan diri kita sendiri. Apakah itu benar atau salah. Kemudian yang keempat itu adalah kita menguji menggunakan metodologi yang sudah memiliki pakem. Misalkan
Universitas Anu mengeluarkan sebuah tesis. Nah, itu kan berarti sudah ini gitu ya. Universitas Anu berarti ini sudah masuk jurnal ilmiah misalkan, katakan seperti itu. Nah, kalau misalkan levelnya pada masih menurut, tapi kan menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, itu masih level 2 misalkan. Dan kita gak bahas ini, saya juga gak bahas misalkan tesis Kiai Imad itu benar atau salah dan sebagainya. Saya hanya mendasarkan sebuah argumentasi yang paling sederhana secara ilmiah. Oke, secara ilmiah metodologi pembuktian itu membutuhkan sesuatu yang harus bisa dibuktikan. Kalau tidak ada ya sudah. Jadi gitu. Nah, sekarang masalah yang utama berkembang di masyarakat itu hanya bukan sekedar nasabnya itu, tetapi ada orang-orang yang mengklaim tentang nasab itu dan menyalahgunakan. Ya. Jadi misalkan ada yang memalsukan ajaran Nabi, tapi dianggapnya itu adalah ajaran Nabi. Ya. Itu kan ada kemudian yang mengatakan bahwa misalkan ya seseorang bisa masuk surga dan neraka itu tergantung kecintaan dia kepada habaib dan lain sebagainya. Nah, sentimen saya justru terkait dengan masalah itu. Kalau misalkan masalah masalah yang tadi benar atau salah, saya sudah selesai. Karena secara ilmiah, kecuali ada yang membuktikan sebaliknya gitu. Tapi secara ilmiah udah selesai. Gak ada bukti ya udah selesai gitu. Saya nggak termasuk orang yang percaya bahwa kalau ada sebuah berita, kemudian berita ini disampaikan oleh Pak Jokowi gitu, kemudian saya tiba-tiba langsung percaya, ya enggak. Ya enggak juga. Enggak juga. Jadi misalkan ketika ulama ini mengatakan demikian, kemudian saya percaya, ulama ini kemudian mengabaikan, kemudian saya percaya. Saya juga enggak termasuk yang seperti itu. Sederhananya adalah buktikan. Kalau misalkan tidak ada buktinya, ya udah kita buka sama-sama. Yang catatan itu silahkan dibuka, kalau mau pakai tes DNA silahkan dibuka, kalau tidak ya tidak apa-apa, kemudian apa, tapi ya dipublikasikan. Jangan sampai ada klaim-klaim sepihak, klaimnya dipublikasikan tetapi bukti-bukti yang mendasarinya tidak dipublikasikan.